mimpi, Pak. Setelah saya mendalami SPR ternyata tidak mimpi. Karena itu tadi, kalau satu kecamatan kita bikin satu perusahaan kolektif berjamaah, satu kecamatan, bahkan juga harus dipenuhi dari situ. Ya tentu kecamatan ini tentu kecamatan yang sentra peternakan, Pak. Tentu ya, bukan kecamatan di Jakarta dijadikan itu nggak mungkin ya. Kecamatan betul-betul kecamatan yang sentra peternakan, juga di situ banyak pakan. Nah, kalau semua kecamatan-kecamatan seperti itu di treatment seperti perusahaan, kan sama dengan Australia, Pak. Orang di Australia itu satu orang peternak punya lahan satu kabupaten itu biasa, Pak, luasnya. Satu orang itu, seluas kabupaten. Luas kecamatan, seambrek-ambrek. Nah, kita itu harus bikin seperti itu, cuman pemiliknya ratusan orang gitu. Makanya harus ada konsep kolektif berjamaah. Penekanannya pada kolektif berjamaah, ini yang sulit. Nah, tapi dengan ilmu bisa, Pak. Dan sudah terbukti, ini bukan wacana, ini sudah terbukti, bisa. Jadi pertanyaan menarik, selama ini kalau menurut saya, kesalahannya ya, kekurang tepatannya adalah pemerintah pusat itu punya cita-cita bagus, punya anggaran juga untuk hal yang bagus. Banyak sekali program-program pemerintah itu digelontorkan kepada petani, peternak, Pak ya. Tapi mereka belum disiapkan orangnya sebenarnya. Mereka anggaran untuk ke arah ke 20% tadi, teknologinya. Kasih dibukakan kandang, dikasih sapi, dikasih pabrik pakan, dikasih apa. Itu yang saya maksud 20%. Teknologinya, padahal orangnya nggak siap, wawasannya nggak tahu, orientasi bisnis nggak tahu, nol besar, Pak. Makanya sudah berpuluh-puluh tahun program pemerintah pusat itu mana yang berhasil, Pak? Tunjukkan ke saya mana yang berhasil. Sama, ternyata dengan pola seperti itu memang nggak bisa ternyata. Jadi membangun itu, pemerintah pusat ternyata harus menugaskan kepada bupati untuk menyiapkan peternaknya dulu. Inilah konsep yang sekolah peternak sebetulnya itu. Jadi ternyata mendidik komunitas ini harus kerjasama antara bupati dan rektor, Pak. Ini nomor satu. Bupati adalah bapaknya peternak ini. Ya, karena pemimpin paling dekat, bupati. Rektor itu gurunya peternak. Nah, sehingga nanti bupati harus mengalokasikan anggaran untuk diberikan kepada rektor, supaya rektor memobilisasi orang-orang pinternya ngajari peternak. Saya dan kawan-kawan itulah yang dimobilisasi rektor untuk ngajari itu. Begitu lulus, baru silahkan pemerintah pusat isi itu, karena orang ini sudah siap. Nah, kalau saya jadi dirjen ternyata ya karena nggak pengalaman saya waktu itu nggak bisa. Wah, untung saya dipecat. Ya untungnya saya istirahat 1 tahun karena ya bukan karena itu sebenarnya. Ya saya diistirahatkan bukan karena itu, tetapi karena sesuatu yang saya tidak tahu, saya kembali ke kampus, saya melanjutkan SPR itu, Pak. Kesimpulan saya, memang namanya sekolah, mempersiapkan orang, yang bisa mempersiapkan orang adalah guru, bukan dirjen. Jadi saya penelitian diri sendiri, Pak, saya itu. Sebagai guru dan sebagai pejabat tinggi. Nah, ternyata pejabat tinggi itu siapapun dirjennya, nggak bisa, Pak, mempersiapkan orang ini. Nggak bisa. Yang bisa adalah guru. Nah, saya sekarang ini guru saya ini. Kira-kira gitu, Pak. Dan itu kewajiban guru adalah mempersiapkan manusia supaya siap menerima program-program pemerintah dari manapun asalnya. Itulah filosofi paling mendasar dari SPR tadi. Nah, itu menarik dan pelan-pelan tapi pelan-pelan dan pasti itu akan terhitung. Nah, saya mulai dengan yang 9 orang tadi itu dulu, Pak. 9 orang nanti mereka sudah kita ajari bergerak untuk mencari
anggotanya, satu kecamatan. Coba hitung Pak, yang punya ternak, siapa satu kecamatan itu yang punya ternak dan ternaknya ternak apa? Dihitung Pak nanti, kita ajari. Berapa lahan masing-masing peternak itu punya, berapa lahan negara yang tidak dipakai, itu semua dihitung per kecamatan. Dan nanti orang yang lulusan SPR itu kita sebut sebagai wali kecamatan. Ya, kalau ada camat ini ada wali kecamatan. Ngurusi khusus mesti ternak. Ada berapa ternak, ada berapa luas lahan. Dari situ kan ketahuan Pak. Ya, berapa jumlah yang bisa, apalagi nanti selalu didampingi oleh perguruan tinggi. Itu akan terhitung Pak. Nah, dari situlah kita akan tahu persis angkanya, bukan angka perkiraan, tapi angkanya angka pasti dari perusahaan kolektif berjamaah yang setiap kecamatan tadi itu. Jadi mimpi saya, ini bukan mimpi sekali lagi. Ketika semua kecamatan nanti membangun perusahaan kolektif berjamaah, ya keterhitung semua. Nah, untuk itulah Pak, kami setelah lulus SPR 9 bulan, dia bergabung ke himpunan alumni SPR. Namanya SASPRI, yaitu Himpunan Alumni SPR Indonesia. Setelah lulus bagi saya, 9 bulan sekolah SPR itu, bagi saya dia lahir sebagai calon pengusaha kolektif berjamaah. Namanya baru lahir, itu kayak bayi, ya kan Pak, baru lahir. Sehingga dia tuh disebut calon pengusaha, tapi dia bisanya masih nangis, nggak bisa apa-apa. Tapi otaknya sudah otak calon pengusaha. Selama 6 tahun SASPRI mendampingi calon pengusaha ini Pak. 6 tahun dan setiap 2 tahun disertifikasi kemajuannya kayak apa ini. Mengenai ternyata sudah tambah pinter, asetnya naik, anggotanya tambah, populasinya nambah. Oke, naik sertifikatnya menjadi bintang 2. Terus 2 tahun kemudian sertifikasi lagi. 2 tahun terakhir sertifikasi lagi. Udah terakhir Anda lepas. Silakan Anda berusaha sendiri karena ilmu udah cukup. Nah, coba Pak, bisa mimpi apa enggak ini Pak? Sangat tidak mimpi dan ini realistis, bisa dikerjakan sepanjang ini semua bersinergi untuk itu semua. Oleh karena itu Pak, kalau SPR kalau IPB suruh menjadikan peternak se-Indonesia sendiri, nggak sanggup. Harus ngajak perguruan tinggi lain bikin SPR. Jadi nanti ada SPR IPB menghasilkan SASPRI, ada SPR Universitas Islam Kadiri, itu karena sudah dapat lisensi dari kami, menghasilkan SASPRI. Kemudian ada SPR Universitas Tadulako menghasilkan SASPRI lagi. Universitas Papua menghasilkan SASPRI. Politeknik Negeri Fakfak menghasilkan SASPRI. Nanti ke depan insya Allah universitas di mana-mana akan menghasilkan SASPRI. Nah, kumpulan SASPRI ini se-Indonesia punya visi yang sama, tujuan yang sama, orientasi sama untuk memaksimalkan sumber daya alam di depan matanya.